Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaiful Anwar, NPM 201304043, dan rekan saya Anissa Murtaja Harid, NPM 201302401, akan mempresentasikan materi tentang ekosistem terumbu karang mata kuliah Biologi Kelautan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Murtaja Harid. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang biasanya berada di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar lainnya, seperti jenis-jenis moluska, krustase, Echinodermata, Polychaeta, Porifera, dan Tunicata, serta biota-biota lain yang hidup bebas di perairan di sekitarnya, termasuk jenis dari plankton dan jenis nekton. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthella. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexacoralia atau Zoantharia dan Octocoralia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul morfologi dan fisiologi. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu lautnya dengan temperatur tinggi. Kemudian yang kedua, memiliki kadar garam yang tinggi. Yang ketiga, cahaya dan kedalaman. Yang keempat, ada kecerahan. Kemudian yang kelima, gelombang. Yang keenam, arus. Yang ketujuh, sedimen. Dan yang kedelapan, ada serat. Selanjutnya itu menganalisis jenis dan tipe terumbu karang. Yang pertama ada spesies Lobophilia hempricci. Dijumpai di laut dengan kedalaman 3-15 meter. Ciri-cirinya yaitu mempunyai koloni kecil yang membentuk seperti helm. Koloni yang besar mempunyai ukuran 5 meter, koralit paselit sampai flabelomeandroid. Kemudian septa menempel pada dinding dan kolumella, serta memiliki gigi yang tajam. Kemudian polipnya tebal dan menyerupai daging. Kemudian yang kedua ada spesies Acropora cervicornis. Dijumpai di laut dengan kedalaman 3-15 meter. Terumbu karang ini mempunyai ciri-ciri yaitu memiliki yang panjangnya terhampar hingga beberapa meter. Kemudian koloni arborescens tersusun atas cabang-cabang yang silindris. Kemudian mempunyai koralit yang berbentuk pipa. Aksial koralitnya dapat dibedakan Kemudian spesies Coralacera dijumpai di laut yang mempunyai kedalaman 3-15 meter. Ciri-cirinya yaitu mempunyai koralit yang tipis berupa keping laminar. Bisa berubah menjadi tebal ketika berada di kondisi lingkungan turbulen, memiliki kosta yang selalu bergigi, kebanyakan atau sebagian besar berwarna coklat. Kemudian spesies yang keempat ada Galaxea fascicularis. Biasanya dijumpai di laut dengan kedalaman yang berbentuk seperti kolumnar atau masif. Kemudian koralit
memiliki ukuran yang bervariasi atau berbeda-beda. Terdapat tentakel di siang hari, lalu pada umumnya berwarna coklat, putih, hijau, dan keabu-abuan. Kemudian berdasarkan bentuk dan tempat tumbuhnya, terumbu karang dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu ada tipe terumbu karang tepi atau fringing reef, kemudian ada terumbu karang tipe penghalang atau barrier reef, ada terumbu karang cincin atau atol. Terumbu karang tepi berkembang di sepanjang pantai dan mencapai kedalaman tidak lebih dari 40 meter. Tumbuh ke atas atau ke arah laut. Pertumbuhan terbaik biasanya terdapat di bagian yang arusnya cukup, kemudian sedangkan di antara pantai dan tepi luar terumbu, karang batu cenderung mempunyai pertumbuhan yang kurang baik. Bahkan banyak yang mati karena sering mengalami kekeringan dan banyak endapan yang datang dari darat. Kemudian terumbu karang tipe penghalang terletak di berbagai jarak kejauhan dari pantai dan dipisahkan dari pantai tersebut oleh dasar laut yang terlalu dalam untuk pertumbuhan karang batu. Umumnya memanjang menyusuri pantai dan biasanya berputar-putar seakan-akan merupakan penghalang bagi pendatang yang datang dari luar. Kemudian terumbu karang cincin itu yang melingkari suatu goba. Kedalaman goba di dalam atol sekitar 45 meter sampai 100 meter seperti terumbu karang penghalang. Contohnya adalah atol di Pulau Takabono, Rate di Sulawesi Selatan. Kemudian menganalisis interaksi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada persaingan, yang kedua ada grazing, yang ketiga ada komensalisme. Yang pertama itu persaingannya seperti memperoleh ruang, contohnya yaitu karang batu versus karang lunak, kemudian koloni karang batu versus koloni bulu babi. Kemudian persaingan memperoleh makanan. Pemangsa karang oleh predatornya seperti Acanthaster, Plancia, Chaetodontide, Tetrachodontide. Kemudian yang kedua grazing, yaitu pengendalian atau pengaturan invasi ruang alga melalui konsumsi ikan herbivore seperti Acanthuridae dan Scaridae. Yang ketiga komensalisme, yaitu seperti hubungan yang erat antara ikan pembersih dengan inangnya. Yang keempat ada interaksi kompleks. Dalam jejaring makanan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok produsen yang bersifat autotrof dan kelompok konsumen yang tidak dapat mengasimilasi bahan makanan dan oksigen secara mandiri atau heterotrof. Contoh produsennya yaitu karang batu atau zooxanthella, alga makro, alga koralin, dan bakteri fotosintetik. Kemudian contoh konsumennya yaitu karang batu atau polyp, ikan Echidodermata annelida, Polychaeta, krustase, Holoturoideae, moluska, dan lain sebagainya. Karang batu dapat berperan ganda sebagai produsen dan konsumen. Hal ini dimungkinkan oleh adanya endosimbiosis dengan zooxanthella yang di hari terang atau siang hari melakukan proses fotosintesis, sedangkan di hari gelap karang batu memiliki tentakel bersengat atau nematokis yang dapat dijulurkan untuk memangsa zooplankton dan hewan-hewan renik lainnya. Kemudian materi selanjutnya
akan disampaikan oleh teman saya, Saiful Anwar. Baik, terima kasih Anissa Murtaja. Selanjutnya, adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Nah, makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Mereka hidup tentunya ada hubungan simbiosis, yang berarti adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makan dari berbagai jenis ikan dan makhluk laut lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Oleh karena itu, terumbu karang dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula, ada hewan yang tidak mengalami adaptasi yang disebut maladaptasi. Seperti contoh pada terumbu karang akan mengalami proses bleaching. Selanjutnya, ini adalah contoh adaptasi dan ini adalah contoh maladaptasi, yaitu proses bleaching atau pemutihan terumbu karang. Kemudian transplantasi terumbu karang. Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya rehabilitasi terumbu karang yang semakin terdegradasi melalui pencangkokan atau pemotongan karang hidup yang selanjutnya ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Teknik ini semakin populer baik di pihak pemerintah maupun di kalangan masyarakat. Transplantasi karang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan. Yang pertama, pemulihan terumbu karang yang rusak, pemanfaatan terumbu karang secara lestari atau untuk perdagangan, kemudian perluasan terumbu karang, yang keempat untuk pariwisata, yang kelima meningkatkan kepedulian masyarakat dan akan status terumbu karang, yang keenam untuk tujuan perikanan, yang ketujuh terumbu karang buatan, dan yang kedelapan adalah terumbu karang dapat dijadikan untuk penelitian. Nah, ini adalah cara untuk melestarikan terumbu karang. Yang pertama adalah identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan melakukan identifikasi pada fragmen karang yang terlepas karena proses alami yang terjadi di laut dan fragmen yang diambil dari donor koloni karang. Nah, pemotongan dari fragmen ini disarankan tidak lebih dari 10% karena akan berakibat buruk pada koloni pendonor. Yang kedua, ada pembiakan. Sini pembiakan dibagi menjadi dua, yaitu pembiakan ex situ dan pembiakan in situ. Pembiakan ex situ dilakukan di daratan dengan tujuan untuk memenuhi permintaan karang untuk perdagangan. Dan pembiakan in situ adalah pembiakan karang di lokasi atau habitat alami perairan laut. Kemudian metode transplantasi. Metode transplantasi dibagi menjadi 4, yaitu transplant tidak dikaitkan pada substrat, transplant ditanam pada lubang terumbu, transplant diikat pada substrat semen, dan transplant diikat pada kabel. Selanjutnya, yang keempat adalah pengawasan dan pemeliharaan. Pengawasan meliputi memperhatikan karang dapat bertahan hidup baik atau tidak, mengamati tingkat pertumbuhan dan kematian, mengawasi pengikatan substrat, kualitas karang, kemudian pemeliharaan meliputi penempelan bibit karang yang terlepas, menghilangkan gangguan sampah plastik dan benda lain, menghilangkan predator seperti gastropoda dan echinodermata yang memiliki tubuh bulat berduri. Nah, ini adalah metode pemetaan terumbu karang.
yang umum digunakan oleh para ahli, para peneliti ada 4. Yang pertama metode transek garis, metode transek kuadrat, metode mantat atau metode transek sabuk atau belt transek. Metode yang pertama yaitu metode transek garis. Transek garis digunakan untuk menggambarkan struktur komunitas karang dengan melihat tutupan karang hidup, karang mati, bentuk substrat yaitu pasir atau lumpur, alga dan keberadaan biota lainnya. Spesifikasi karang yang diharapkan dicatat adalah berupa life form yaitu bentuk tumbuh karang dan dibolehkan bagi peneliti dan yang telah memiliki keahlian untuk mencatat karang hingga tingkat genus atau spesies. Metode line intercept transek caranya adalah dengan membentangkan 2 buah transek sepanjang 50 meter sejajar dengan garis pantai pada kedalaman 6 meter dengan selang tiap transeknya 10 meter. Untuk praktisnya, roll meter ditarik sepanjang 100 meter, kemudian transek ke-1 ditentukan dari titik 0 sampai titik 20 meter dan diberi interval dengan jarak 10 meter. Transek kedua dimulai dari titik 30 meter sampai titik 50 meter dan diberi interval dengan jarak 10 meter. Transek ketiga dimulai dari titik 60 meter sampai titik 80 meter. Nah, ini merupakan metode transek garis berdasarkan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan tahun 2010. Kemudian yang kedua, metode transek kuadrat. Metode ini digunakan untuk memantau komunitas makrobentos di suatu perairan. Pada survei karang, pengamatan biasanya meliputi kondisi biologi, pertumbuhan, tingkat kematian, dan rekrutmen karang di suatu lokasi yang ditandai secara permanen. Survei biasanya dimonitoring secara rutin. Pengamatan didukung dengan pengambilan foto bawah air underwater sesuai dengan ukuran kuadrat yang ditetapkan sebelumnya. Pengamatan laju sedimentasi juga sangat diperlukan untuk mendukung data tentang laju pertumbuhan dan tingkat kematian karang yang diamati. Peralatan yang dibutuhkan adalah kapal kecil, peralatan scuba, tenda kuadrat 1 meter x 1 meter, dan sudah dibagi setiap 10 cm, kaliper, GPS, dan underwater kamera. Data yang diperoleh dengan metode ini adalah persentase tutupan relatif, jumlah koloni, frekuensi relatif, dan keanekaragaman jenis. Kemudian metode yang keempat, metode yang ketiga adalah metode Mantalau. Metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dalam waktu yang pendek. Biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching, daerah bekas bom dan hewan akan tester pansi bulu seribu. Teknik ini juga sering digunakan untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk disurvei lebih lanjut dan lebih diteliti dengan metode transek garis. Informasi yang diperoleh dari metode ini, yang pertama membantu seleksi lokasi dan jumlah sampel yang paling mendekati keadaan sesungguhnya. Yang kedua membandingkan dengan persepsi lokal wilayah pesisir. Dan yang ketiga mendeteksi perubahan dalam skala besar. Selanjutnya metode transek sabuk, belt transek. Belt transek atau yang biasa dikenal dengan metode transek sabuk, di mana transek sabuk digunakan untuk menggambarkan kondisi populasi suatu jenis karang yang mempunyai ukuran relatif beragam atau mempunyai ukuran maksimum tertentu, misalnya karang dari genus Fungi. Metode ini juga biasa digunakan untuk survei ikan indikator karang, kesehatan karang dan kerusakan karang, jumlah koloni diameter terbesar, dan jumlah jenis di suatu daerah terumbu karang. Nah, gambar ini merupakan contoh dari kegiatan metode transek sabuk.
Nah, mungkin cukup itu materi ekosistem terumbu karang yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi dan salah-salah kata dalam menyampaikan materi, kami berdua dari kelompok 11 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.